Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning. Today I will deliver material under the title Characteristic of Junior High School, SMP and MTS and its implication in learning and teaching Akidah Akhlak. Me, Maula Arfawi, and with my friend Fitro Akti Yunarda. Please and stay focused. Okay, in our presentation today, there are 4 points of contents that we will be delivered in our presentation. The first is about the student characteristic, and the second point is the student characteristic of MTS or SMP, and the third point, the role of Akidah Akhlak towards the development of junior high school students MTS. Okay, let's begin to the first point, the student characteristic. Oke, kita masuk ke poin yang pertama, yakni karakteristik siswa. Menurut bahasa, dalam kamus BPI, kata karakteristik ini memiliki arti ciri-ciri khusus atau spesifik menurut ciri-ciri tertentu. Sedangkan menurut pendapat para ahli, yakni Degeng, karakteristik siswa merupakan aspek atau kualitas yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi berdasarkan hal tersebut, karakteristik tentunya ada kaitannya dengan karakter berdasarkan dari unsur kata sendiri. Namun cakupan karakteristik ini lebih kompleks dibanding karakter. Artinya setiap siswa memiliki aspek atau kualitas, yaitu berupa ciri-ciri khas yang sesuai dengan representasi atau watak dari siswa itu sendiri. Dan hal ini yang menjadi pembeda antara siswa satu dengan siswa yang lainnya. Jadi sebagai seorang guru perlu memahami karakteristik siswa. Dalam membahas tentang karakteristik siswa ini, setidaknya terdapat 6 poin atau 6 aspek yang menjadi pembahasan dalam karakteristik siswa ini. Yang pertama ada aspek fisik atau physical aspek, yang kedua adalah intellectual aspek, yang ketiga emotional aspek, dan yang keempat adalah morality aspek, yang kelima spirituality aspek, dan yang terakhir adalah dalam aspek ini, siswa tentunya mengalami perkembangan sebagai akibat dari bertambahnya usia dari siswa itu sendiri dan pengalaman yang ia miliki. Perkembangan yang terjadi tentunya berbeda dengan karakteristik yang ditimbulkannya, layaknya siswa SMP MTS yang bisa dikatakan mulai memasuki fase remaja. Adapun dalam fase remaja ini ialah berkisar mulai umur 12 tahun hingga 18 tahun. Perkembangan pada fase ini ditandai dengan pertumbuhan fisik, sebagaimana disebutkan oleh ini adalah aspek fisik atau physical aspek. Pertumbuhan fisik yang menimbulkan seperti pertumbuhan fisik yang menimbulkan rasa ketertarikan pada lawan jenis. Selain itu, terdapat pula perubahan universal atau secara menyeluruh yang terjadi pada seluruh siswa, yakni pada masa remaja, yaitu tingginya emosi yang intensitasnya bergantung pada tingkat perubahan fisik dan psikis, perubahan tubuh, perubahan minat, dan peran akibat pengaruh kelompok sosial tertentu. Jadi itu tadi aspek fisik kali ini menyangkut tentang pertumbuhan atau perubahan yang terjadi yang dialami siswa dari segi fisik. Nanti akan dijelaskan di poin selanjutnya mengenai ciri-ciri yang muncul dalam. Baik, yang selanjutnya ialah aspek intelektual. Dalam aspek intelektual ini tentu menyangkut terhadap aspek kognitif atau pengetahuan atau kecerdasan siswa itu sendiri. Kemampuan kognitif siswa terus berkembang selama masa pendidikan, bahkan setelah usia sekolah. Perkembangan kognitif masih memungkinkan untuk dilanjutkan. Artinya, perkembangan kognitif yang terjadi pada siswa tidak terbatas pada dalam pendidikan saja. Nanti setelah tidak menempuh pendidikan lagi, perkembangan kognitif siswa tersebut masih memungkinkan untuk terjadi. Namun, ada yang perlu digarisbawahi ialah perkembangan kognitif ini tidak semuanya mengarah pada peningkatan kemampuan intelektual. Terkadang ada kemampuan kognitif yang menurun seiring bertambahnya usia. Beberapa ahli percaya bahwa penurunan kemampuan kognitif juga terjadi pada masa remaja akhir. Kemerosatan ini atau penurunan ini dapat dicegah atau ditingkatkan lagi melalui serangkaian pelatihan. Perkembangan kognitif pada masa remaja hingga dewasa awal dikemukakan oleh Kay. Misalnya, pada masa dewasa awal terjadi perubahan dari mencari ilmu menjadi mengaplikasikan ilmu.
menerapkan pengetahuan yang diketahui, terutama dalam penentuan karir dan mempersiapkan pernikahan. Serta yang selanjutnya adalah aspek emosional. Masa remaja merupakan puncak perkembangan emosi, yaitu perkembangan emosi yang tinggi yang dialami oleh siswa. Pertumbuhan fisik, terutama organ seksual, mempengaruhi perkembangan emosi dan impuls baru yang dialami sebelumnya, seperti perasaan cinta. Jadi tak heran jika kita mendapati bahwa banyak anak-anak yang berada di jenjang SMP atau MTS mulai banyak berpacaran begitu. Pada masa remaja awal, perkembangan emosinya menunjukkan sifat sensitif dan reaktif yang sangat kuat terhadap berbagai peristiwa. Emosinya bersifat negatif dan temperamental, sedangkan remaja akhir mampu selanjutnya adalah morality aspek atau aspek moral. Perkembangan moral remaja atau pada fase remaja ini sesuai dengan tingkat perkembangan kognitifnya yang mulai mencapai tahap berpikir operasional formal, kemampuan berpikir abstrak, hingga menyelesaikan masalah hipotesis. Pemikiran remaja tidak lagi hanya terikat pada waktu, tempat, dan situasi, tetapi juga pada sumber moral yang menjadi. Yang selanjutnya adalah aspek spiritualitas. Kata spiritual berasal dari kata bahasa Inggris, yakni spirituality, yang akar katanya adalah spirit, yang berarti roh atau jiwa. Kata semangat, kata spirit ini juga memiliki arti semangat. Semangat berasal dari bahasa Latin spiritus, yang berarti luas atau dalam, tekad atau keyakinan, energi atau antusiasme. Sehingga penting adanya peran dari orang tua di sini, tidak hanya dari guru di sekolah, tapi juga orang tua dalam memperhatikan perkembangan spiritualitas. Terakhir adalah aspek sosiokultural. Dapat kita ketahui dalam suatu instansi lembaga, mahasiswa itu dapat berdatang dari berbagai budaya, suku, dan ras, karena dapat terjadi dalam suatu proses yang namanya akulturasi. Untuk menangani siswa yang beragam ini, guru perlu memilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa yang beragam, latar belakang ras atau etnis mereka yang berbeda-beda, dan memastikan bahwa kurikulum pembelajaran dari lembaga pendidikan itu adil dan relevan secara budaya. Guru harus peka terhadap perbedaan budaya yang dapat mempengaruhi suasana belajar di kelas. Beberapa karakteristik siswa yang perlu diidentifikasi terkait dengan kelas sosial antara lain pekerjaan, pendapatan, kekuasaan politik, dan lain sebagainya. Kelas sosial atau pekerjaan, pendapatan, kekuasaan politik, dan lain sebagainya di sini ialah yang dimaksud adalah orang. Masuk ke poin yang kedua, yakni student characteristic of MTS SMP atau karakteristik siswa di MTS atau SMP. Dalam tahapan perkembangannya, siswa MTS atau SMP ini sebagaimana disebutkan sebelumnya berada dalam masa perkembangan operasional formal yang berkisar antara usia 12 sampai 18 tahun. Adapun ciri utama perkembangan pada tahap ini adalah siswa mampu berpikir secara abstrak dan logis. Siswa sudah mulai memiliki model berpikir ilmiah dengan secara deduktif ataupun induktif, dengan kemampuan menarik kesimpulan, menafsirkan, atau mengembangkan hipotesis. Dilihat dari tahapan perkembangan yang disetujui oleh banyak ahli, anak usia SMP baik MTS atau SMP sedang pada tahap perkembangan pubertas sekitar usia 10-14 tahun. Ada beberapa ciri yang menonjol pada anak usia atau pada tahap ini, pada perkembangan tahap ini. Pertama adalah terjadinya ketidakseimbangan proporsi tinggi dan berat badan. Yang kedua, munculnya ciri-ciri seks. Yang ketiga, kecenderungan ambivalensi antara keinginan menyendiri dengan keinginan rukun, dan keinginan bebas dari dominasi dengan kebutuhan bimbingan dan pendampingan dari orang tua. Artinya siswa ini masih bersifat ambivalen atau berada di tengah-tengah dalam menentukan keputusannya. Yang ketiga, yakni adalah senang membandingkan prinsip, nilai, etika, atau norma dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan orang dewasa. Yang kelima,
mulai mempertanyakan secara skeptis tentang keberadaan dan sifat belas kasihan dan keadilan Tuhan. Yang keenam, reaksi dan ekspresi emosional masih tidak stabil. Yang ketujuh, mulai mengembangkan standar dan ekspektasi terhadap perilaku sendiri yang sesuai dengan dunia sosial. Yang kedelapan, tren minat dan pilihan karir relatif jelas. Dan dalam perkembangan pada fase ini, pada fase remaja ini, tentu berkaitan erat dengan pembelajaran. Nah, yang mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif dari siswa itu sendiri. Yang pertama yakni adalah pada aspek kognitif. Pada aspek ini, yang berkembang pada diri siswa adalah kemampuan berpikir secara simbolik dan mampu memahami sesuatu serta menginterpretasikannya tanpa memerlukan objek nyata atau objek visual. Masa yang dimulai pada usia 12 tahun yang kira-kira sama dengan usia siswa sekolah menengah pertama atau pada jenjang SMP atau MTS merupakan masa disebut dengan masa operasi formal sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Siswa telah memahami hal-hal yang bersifat imajinatif. Implikasinya dalam pembelajaran adalah pembelajaran akan bermakna jika masukan atau materi pelajarannya sesuai dengan minat dan bakat siswa itu sendiri. Pembelajaran akan berhasil apabila penyusun silabus dan guru mampu menyesuaikan tingkat kesulitan dan variasi masukan dengan harapan dan karakteristik siswa sehingga motivasi belajar yang dimiliki siswa berada pada tingkat yang maksimal. Jadi apabila dalam penyusunan silabus guru tidak mampu menyesuaikan tingkat kesulitan dan variasi dengan harapan serta karakteristik yang dimiliki oleh siswanya, maka akan motivasi belajar yang dimiliki oleh siswa tentu tidak dapat tercurah secara maksimal. Dan yang kedua adalah aspek psikomotorik. Nah, aspek ini merupakan aspek yang penting untuk diketahui oleh guru. Perkembangan aspek psikomotorik juga melalui perkembangan aspek psikomotorik yang terjadi pada peserta didik juga melalui beberapa tahapan. Yakni yang pertama adalah tahapan kognitif, yang kedua tahap asosiatif, dan yang ketiga tahap otonomi. Yang pertama, tahap kognitif. Tahap ini ditandai dengan gerakan kaku dan lambat. Hal ini terjadi karena siswa masih dalam tahap belajar mengontrol gerakannya. Dia harus berpikir sebelum bergerak. Yang kedua adalah tahap asosiatif. Pada tahap ini, seorang siswa membutuhkan waktu yang lebih singkat untuk memikirkan gerakannya. Dia mulai mengasosiasikan gerakan yang dia pelajari dengan gerakan yang dikenalnya. Tahapan ini masih dalam taraf perkembangan psikomotorik. Dan tahap yang terakhir ialah tahap otonomi. Pada tahap ini, seorang siswa telah mencapai tingkat kemandirian yang tinggi. Proses belajarnya hampir selesai, meski ia masih bisa meningkatkan gerak yang dipelajarinya. Tahapan ini dinamakan tahapan otonomi karena siswa tidak lagi membutuhkan kehadiran instruktur untuk melakukan gerakan. Jadi pada tahap otonomi ini siswa sudah mampu melakukan gerakannya sendiri dan menyelaraskan dengan gerakan yang ia kenal tanpa memerlukan instruktur atau pengarah. Dan aspek yang terakhir ialah aspek afektif, yakni memahami apa yang dirasakan dan ditanggapi. Jadi dalam membahas tentang aspek afektif ini menyangkut tentang perasaan serta emosional dari peserta didik itu. Jadi jika membahas tentang aspek kognitif itu menyangkut tentang pengetahuan, yang kedua aspek psikomotorik menyangkut tentang gerak atau perbuatan dari peserta didik, dan pada aspek afektif ini menyangkut tentang perasaan atau emosional dari peserta didik itu. Jadi dalam aspek afektif ini ialah memahami apa yang dirasakan dan ditanggapi serta apa yang diyakini dan dihargai sangat penting dalam teori penguasaan bahasa kedua atau bahasa asing. Keberhasilan proses pembelajaran juga ditentukan oleh pemahaman perkembangan aspek afektif siswa. Ranah afektif menyakup emosi atau perasaan yang dimiliki setiap siswa. Adapun faktor pribadi yang lebih spesifik dalam tingkah laku siswa sangat penting dalam menguasai berbagai materi pembelajaran. Yang pertama yakni adalah self-esteem, yaitu penghargaan yang diberikan seseorang kepada dirinya. Hal ini tentu akan menimbulkan motivasi serta semangat bagi siswa itu sendiri. Yang kedua adalah inhibition,
yaitu sikap membela atau melindungi ego. Yang ketiga, anxiety atau kecemasan yang meliputi perasaan frustasi, khawatir, tegang, dan lain-lain. Yang keempat, motivation, yaitu dorongan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Yang kelima, risk taking, yaitu keberanian seorang siswa dalam mengambil suatu risiko. Yang keenam, empati, yaitu sifat yang berkaitan dengan keterlibatan individu dalam perasaan orang lain. Jadi itu tadi ketiga poin penting yang menjadi bahasan dalam karakteristik siswa dalam jenjang sekolah menengah umum, yakni seperti SMP atau MTS, yang mana pada fase ini siswa masuk dalam tahap fase remaja awal yang terjadi sekitar usia mulai dari 12 tahun hingga 18 tahun. Adapun beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perkembangan karakteristik siswa ini ialah sebagaimana dijelaskan tadi, ada kognitif, yang kedua psikomotorik, dan yang ketiga afektif. Ketiga aspek tersebut tentu terkait dengan pembelajaran. Adapun aspek lain di luar pembelajaran itu yang perlu juga diperhatikan seperti aspek spiritualitas, aspek moralitas, aspek fisik, dan sebagainya sebagaimana yang dijelaskan dalam poin 1 tadi. Itu dia pemaparan dari saya. Lanjut ke poin yang ketiga. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, the next presentation with me. My name is Fitra Agdirnada, and this time I want to explain about the role of Akidah Akhlak towards the development of junior high school students or MTS, Madrasah Sanawiyah. Jadi teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang peran pembelajaran akidah akhlak terhadap karakteristik siswa SMP ataupun MTS. Okay? In general, the learning of akidah akhlak in Madrasah Sanawiyah leads to the understanding and appreciation of the content contained in akidah akhlak creed that is expected to be released in daily life. The subject of akhlak religion is one of the subjects in the Islamic religious education group that contain meanings of knowledge, understanding, and appreciation of Islamic teachings as a guide to life. Thus, the characteristic of Akidah Akhlak subjects emphasize on knowledge, understanding, and appreciation of life guidelines that can be used a pattern of behavior in daily life. Jadi teman-teman, secara umum pembelajaran akidah akhlak di Sanawiyah itu, di Madrasah Sanawiyah atau SMP, itu mengarah pada pemahaman dan apresiasi terhadap konten yang terkandung dalam pembelajaran akidah akhlak yang diharapkan dapat mewujudkan atau diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk subjek pembelajaran akidah akhlak ini adalah salah satu mata pelajaran dalam kelompok pendidikan agama Islam, yang mana itu mengandung makna sebagai pengetahuan, pemahaman, dan penghargaan ajaran Islam sebagai pedoman hidup atau pandangan hidup. Nah, dengan demikian, ciri-ciri mata pelajaran akidah akhlak itu menekankan pada pengetahuan, pemahaman, dan apresiasi pedoman hidup yang dapat digunakan sebagai pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari, terutama terhadap siswa. Jadi, untuk terlaksananya pendidikan akidah akhlak itu dalam meningkatkan karakter peserta didik, itu memberikan solusi baru untuk menjadikan manusia yang bermoral atau berakhlakul karimah. Nah, implementasinya pada pendidikan dalam meningkatkan karakter adalah dengan menyampaikan ajaran moral secara efektif, sehingga siswa itu aktif mencerna materi yang diberikan oleh kita atau materi yang menumbuhkan bekas pada jiwa siswa. Seperti itu. Nah, proses penyampaian materi diberikan itu secara berulang-ulang, secara berulang kali. Nah, eksemplifikasi guru dilakukan itu secara berturut-turut, sehingga menjadi kebiasaan, sifat atau karakter dan bagian dari kepribadian peserta didik. Jadi
kita apabila ingin memberikan pembelajaran moral itu dilakukan secara bertahap dan sesering mungkin, dilakukan secara berulang kali. Contohnya, jika kita ingin mengawali pembelajaran apapun, mau akidah akhlak ataupun yang lain, mungkin kita awali dengan membaca berdoa, kemudian membaca Al-Quran, hanya 2 ayat atau 3 ayat. Nah, itu kita lakukan secara terus-menerus dan secara berulang-ulang, maka itu akan bisa membekas pada siswa, dan itu mungkin saja bisa menjadi kebiasaan atau menjadi sifat atau karakter yang menjadi kepribadian bagi peserta didik. Kalau tidak membaca Al-Quran pagi hari, mungkin dia akan ada sesuatu yang kurang. Jadi itu akan menjadi kebiasaan terhadap peserta didik itu sendiri. The next is mastery. Mastery of Akidah Akhlak is the understanding or knowledge of student is understanding Islamic teachings in terms of Akidah Akhlak material, while the behavior of student is all of movement and attitudes of student who come to cause the influence of stimuli around it. Many examples have proven the knowledge or understanding has a great effect in learning akidah akhlak. There are 4 functions, namely. Jadi teman-teman, penguasaan materi akidah akhlak itu adalah pemahaman, pengetahuan siswa dalam memahami ajaran-ajaran Islam dalam hal materi akidah akhlak. Nah, sedangkan untuk perilaku siswa itu adalah merupakan semua gerakan dan sikap siswa yang datang untuk menimbulkan pengaruh atau rangsangan-rangsangan yang ada di sekitarnya. Banyak sekali contoh telah membuktikan bahwasanya pengetahuan atau pemahaman tentang akidah akhlak itu memiliki efek besar pada perkembangan perilaku siswa. Nah, di dalam pembelajaran akidah akhlak atau mempelajari akidah akhlak itu mereka terdapat 4 fungsi. Namely, yaitu yang pertama pembangunan, yaitu meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah ditanamkan di lingkungannya. Jadi, fungsi yang pertama itu adalah pembangunan, pembelajaran akidah akhlak. Inilah peran salah satunya pembelajaran akidah akhlak terutama terhadap siswa SMP atau maupun MTS. Yang kedua yaitu perbaikan, yaitu memperbaiki kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita kalau di lingkup SMP dan MTS, di situ siswa sudah memiliki modal. Mereka sudah memiliki pembelajaran agama di rumah atau di tempat ngajian TPQ di rumahnya. Jadi mereka sudah memiliki modal kayak seperti membaca Quran atau pengetahuan tentang Islam. Nah, di situ kemungkinan siswa saat menerima materi dari gurunya ada kesalahpahaman atau mereka memiliki stimulus yang lain. Jadi waktu setelah dia mendapatkan materi itu lalu dibawa ke sekolah, ternyata itu tidak sesuai dengan mungkin dengan ajaran Islam yang sesungguhnya. Nah, di sini tugas peran akidah akhlak yang kedua yaitu memperbaiki. Jadi bukan menyalahkan tapi memperbaiki. Jadi memperbaiki kesalahan dalam keyakinan, pemahaman dan praktik ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, kalau memperbaikan dalam kesalahan praktik ajaran Islam, contoh seperti pelaksanaan sholat duha, mungkin dalam ngajiannya dia diberikan materi sesuai bahwasanya sholat duha boleh dilaksanakan 2 rakaat, 4 rakaat sampai 12 rakaat, tapi dia bersikeras untuk melaksanakan 12 rakaat, padahal boleh hanya dilakukan 2 rakaat, boleh dilakukan 4 rakaat dan seterusnya. Dan itu dalam setiap rakaat itu memiliki fadilahnya sendiri-sendiri. Mungkin contohnya seperti itu. Mungkin dari teman-teman bisa menambah. Yang ketiga, peran akidah akhlak sesungguhnya yaitu pencegahan. Apa sih maksudnya pencegahan? Yaitu mencegah hal-hal negatif dari lingkungan atau budaya lain yang merugikan atau menghambat pembangunan terhadap masyarakat di sekitarnya, terutama masyarakat Indonesia sepenuhnya. Jadi dalam pembelajaran akidah akhlak kita benar-benar menekankan, benar-benar menjaga
agar anak ini tidak tersesat. Makanya dengan pembelajaran akidah akhlak, kita itu membentuk siswa dengan benar-benar untuk memiliki akhlakul karimah yang kuat dan bermoral. Nah, karena apa? Karena Islam itu adalah indah. Islam itu agama yang damai. Di dalam ajaran Islam itu perdamaian semua, bertoleransi semuanya, dan itu akan dijelaskan di pembelajaran akidah akhlak. Kayak di sini peran yang ketiga yaitu pencegahan agar siswa itu tidak memiliki hal-hal yang negatif yang mungkin bisa merusak lingkungan atau budaya orang lain. Mungkin dia kemasukan hal-hal negatif dari luar. Makanya dengan pembelajaran akidah akhlak inilah salah satu perannya untuk memperkuat siswa itu tidak goyah dalam ajarannya sendiri. Kan dia punya modal, aku memiliki ajaran, aku punya pegangan, dia berpegang teguh pada ajarannya sendiri, maka dia tidak akan mudah kemasukan hal-hal yang negatif. Yang terakhir yaitu yang keempat, pengajaran, yaitu menyampaikan informasi dan pengetahuan tentang iman dan akhlak. Ini yang paling utama, dan itu adalah salah satu semua intisari dari tiga fungsi yang di atas tadi. Kalau dia sudah terbangun, sudah diperbaiki dan sudah dicegah, maka dia wajib mengajarkannya kepada orang lain. Seperti itu. The next is based on the subjects of Aqidah Akhlak in Madrasah Sanawiyah. The core competitions, the must achievement by grade 7 student are as follows all Sanawiyah tingkat Sanawiyah. Jadi berdasarkan mata pelajaran Aqidah Akhlak di Madrasah Sanawiyah itu, kompetensi inti yang harus dicapai oleh siswa, terutama kami mengambil dari kelas 7, itu sebagai berikut. Yang paling utama itu ada dua. Yang pertama, satu, dia menghargai dan menjalani ajaran agama yang dianutnya. Itu yang paling utama, yang pertama. Yang kedua, dia bisa menghormati dan hidup berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, sopan santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosialnya dan alam dalam jangkauan perkumpulan dan keberadaan. Inilah yang ditekankan, kompetensi inti yang ada dalam mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Sanawiyah atau SMP. Jadi di sini mereka itu benar-benar ditekankan akan memiliki pegangan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya tujuan pembelajaran akidah akhlak perannya itu adalah untuk menanamkan dan meningkatkan keimanan siswa serta meningkatkan kesadaran siswa tentang akhlakul karimah atau akhlak yang mulia, sehingga mampu menjadi umat muslim atau umat Islam yang senang berusaha untuk meningkatkan keimanan dan takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya siswa di tingkat SMP atau MTS. Jadi sehingga siswa itu dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak hanya di sekolah mereka berbuat baik, tetapi juga di lingkungan mereka, di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Melalui pembelajaran akidah akhlak di sekolah, itu setidaknya siswa akan mendapatkan ilmu moral dengan belajar akidah akhlak dan bimbingan yang baik dari gurunya. Pembelajaran akidah akhlak tidak akan tersampaikan kalau tidak ada guru pastinya. Maka gurunya pun harus belajar sebelum memberikan materi kepada siswanya. Karena guru adalah sebagai aktor sesungguhnya dalam siswa. Seorang guru akan selalu menuntun pada kebaikan dan menjadikan murid-muridnya sebagai murid teladan, sehingga suatu saat menjadi seorang muslim yang memiliki sikap yang baik, sehingga apapun yang dilakukan itu dan dia lakukan akan selalu memimpin dalam hal kebaikan. Karena tujuan tertinggi pendidikan Islam itu adalah mendidik jiwa serta akhlaknya agar dapat mengalami perubahan kebaikan. That's all this my presentation and my friend. Jadi itu saja mungkin dari kami, presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan dari kami, mohon maaf sebesar-besarnya. Thank you very much to watch our video. Don't forget to comment. Ya teman-teman, jangan lupa untuk komen. Apabila kami punya kesalahan atau kekurangan, mohon maaf sebesar-besarnya. Silakan komen dan berikan kami masukan dan saran. Itu akan membantu kami dalam
memperbaiki makalah ataupun presentasi kami. Terima kasih. See you again. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.